Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan damai adalah dambaan dari setiap orang. Hidup dalam damai adalah kerinduan kita bersama. Namun kita tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam kedamaian itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar terciptalah damai dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan kasih, dan salah satunya melalui firman Tuhan pada saat ini, yaitu dengan mengejar kekudusan. Mengapa begitu penting dalam kehidupan setiap percaya untuk mengejar kekudusan? Karena firman Tuhan hari ini berkata, itulah yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya. Karena ketika kita mau mengejar kekudusan, dengan kata lain, di sana kita senantiasa mau melakukan perbuatan baik, mau melakukan kehendak Allah yang berkenan di hadapannya. Menjadi kudus berarti kita terpisah dari dosa. Menjadi kudus berarti hidup kita dikhususkan bagi Allah. Tapi kita tahu Bapak Ibu, hidup kita tidak luput dari kesalahan. Hidup kita tidak luput dari dosa. Tetapi kita mau berusaha. Dan ketika kita mau berusaha, Tuhan akan mampukan. Tuhanlah yang menjadi pusat, Tuhanlah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Maka dengan itu hidup kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada hari ini kita memperingati Hari Reformasi. Hari Reformasi Gereja, di mana pada tanggal 31 Oktober 1517 Martin Luther menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman. Dan ada 3 kata kunci yang boleh kita terima, yang boleh melekat pada tindakan tersebut. Yang pertama, sola fide, hanya melalui iman. Sola gratia, hanya karena anugerah. Dan yang ketiga, sola scriptura, hanya melalui Alkitab. Manusia diselamatkan oleh iman akan anugerah Allah yang diproklamasikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu tak sepatutnya hidup kita berleha-leha, tak sepatutnya hidup kita manja, bahkan tidak waspada. Tuhan menginginkan kita untuk merespon anugerah pembenaran itu. Dan sebagai orang percaya di hari reformasi gereja pada saat ini, kita mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mengejar kekudusan, yang menjauhkan diri dari dosa, dan yang pastinya hidup damai dengan semua orang. Karena itu biarlah firman Tuhan menaungi kehidupan kita, dan kita mohon Roh Kudus menguatkan kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh dalam hidup kami pakai untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Ajarkan kami selalu agar kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, melakukan damai dan hidup kudus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dalam menghidupi kehidupan kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin.